hormati Bapak Bu Desa Mekarjaya, Bapak Sugianto beserta seluruh jajaran dan staf. Yang saya hormati Bapak Ketua Persatuan Juru Sembelih Halal DPD Kabupaten Indramayu, Bapak Jamaluddin Sarjana Sosial beserta tim, para bapak undangan sekalian. Berterima kasih sekali atas kehadiran Bapak Jamaluddin beserta tim. Wabil khusus saya sampaikan apresiasi penghormatan yang setinggi-tingginya dan rasa sangat bangga sebangga-bangganya kepada Bapak Bu Sugianto yang tanpa disengaja ngeklik banget program ini. Mudah-mudahan beliau sehat, sukses dan lancar berkah. Amin. Waktu itu saya berpikir begini ya, ada kalanya maaf, orang tidak mengerti syariat, melakukan ajaran agama juga masih kurang tertib, tapi pandai itu loh, pandai urusan sembelih. Ada lagi kebalikannya, nggak mengerti banget ilmu syariat, baca kitab kulinya lancar, berjuluknya ustaz, tapi sama darahnya takut gitu. Urusan menjeragal takut, ya. Kambingnya berusulnya jadi udah kencing duluan, repot ini. Ini penting di masyarakat ini dipahamkan tentang fikih penyembelihan. Di samping itu, Bapak sekalian, ya, ilmu tentang penyembelihan ini adalah ilmu tua, sudah ada zamannya Nabi Ibrahim. Maka kita yang ada di sini termasuk mudah-mudahan orang yang mendapat keberkahan ilmu tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin. Ada 18 yang lulusan. Saya berpikir kalau mereka sudah ikut latihan, kemudian dapat sertifikat, mudah-mudahan manfaat di tempatnya masing-masing. Tapi ada lagi yang saya inginkan bahwa dari mereka latihan itu bisa lebih dikembangkan lebih baik lagi di masyarakatnya. Dan hari ini kita memulainya di Desa Mekarjaya. Alhamdulillah. Kebanyakan orang, ya maaf, waktu bulan puasa saya mengaudit rumah potong hewan sapi. Pertama kali saya masuk RPH itu baunya luar biasa, sedap banget baunya. Jadi ada kotoran hijau, ada kotoran merah, ada tinja, macam-macam lah, gitu kan. Lalu pakaian petugasnya juga yang kerja, ya, bahasa Jerman yang pakai cantel. Patin serantel di sini, patin serantel di sini. Kalau kita pegang nyamuknya berterbangan. Nah, ini kalau sudah pakai ilmunya juga semuanya ini sohia. Begitu saya 2 kali 3 kali masuk, sudah saya sarankan. Pertemuan pertama saya sarankan, pertemuan kedua saya evaluasi, pertemuan ketiga sudah tidak ada bau lagi masuk ke rumah potong hewan. Kenapa? Karena ada ilmunya. Di antaranya ya nanti diajarin juga oleh Pak Jamal. Nah, ini betapa pentingnya ilmu tentang fikih udhiyah, fikih penyembelihan, fikih kurban ini. Wah, hebat Bapak, ahli nemen, ahli bisa, perkawinan hebat lah. Tapi pas kerja sini kalau itu orang sopan sama sekali. Ngurusi agama, bagian urusan bagi-bagi kamu masyarakat, nama kolor mereka. Ampun, pokoknya malam itu pada merokok mami. Mbak udah kasih itu kan. Tapi kalau bapak-bapak nanti ikut pelatihan Julia, apalagi tata kelola kurban, insya Allah materi itu waktunya. Jadi bagaimana merobohkan kambing, bagaimana merobohkan hewan yang ruminansia, bagaimana merobohkan sapi galaknya kayak apapun sendirian saja kalau sudah dilatih itu insya Allah mudah. Saya cerita tentang RPU ya, RPH rumah potong hewan. Bapak sudah kerja di sini berapa tahun? Sudah 22 tahun katanya. Saya panggil duduk, mohon maaf ya Pak, bukan Bapak langsung menggurui. Mana Pak senjata yang biasa Bapak gunakan? Ini Pak, ini udah orang bukan sapi yang biasa saya pakai. Lalu saya pegang, panjang bagus banget, bahannya juga bagus banget. Ini Bapak juga mungkin terasa nanti kelihatan banget. Nah, sudah saya pegang, saya ambil kertas Pak. Saya ambil kertas. Coba Pak, ini kertas disobek pakai pisau Bapak, pakai golok apa? Kalau lancar berarti Bapak sudah lulus untuk tingkat pertama, tingkat dasar. Barang di belakang pengsongan itu yang namanya kertas bocak-bacak enggak karu-karuan. Tapi nanti kalau Pak Jamal ngasih contoh langsung
kayak orang menari aja. Saking tajamnya, ketajaman bilah termasuk materi yang Bapak bisa dapatkan kalau sudah sering mengikuti kegiatan bagian jurus budaya halal. Jadi begitu dikasihkan golongan saya ini Pak, silakan pegang, silakan ini kertasnya, ya langsung. Artinya apa? Kalau senjata itu tajam sekali, matinya mati sempurna, matinya mati cepat, tidak ada darah yang kembali lagi ke badan, semuanya keluar, darah itu tidak lagi kembali, itu dijamin asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Gitu. Nah, di sini hari ini kita akan belajar bareng-bareng belajar karena memang pekerjaan seperti ini berat. Seahli apapun kalau urusan menghilangkan nyawa binatang, itu yang punya nyawa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti ada tahapan-tahapan dan ada ilmunya. Dalamnya rasa syukur yang mendalam dan penghormatan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapakku Mekarjaya, Bapak Sugianto beserta staf seluruhnya dan Bapak-bapak yang berkenan hadir di sini. Mudah-mudahan dari pertemuan ini kita berharap bisa menambah pelatihan-pelatihan ini menjadi lebih kompetitif. Jadi kalau ada pengumuman pelatihan di sana, ikut aja Pak, ikut aja. So nanti di sana ada lagi pelatihannya. Alhamdulillah kalau saya sendiri saya tertariknya dari mulai Kandang Hau, dari mulai Indramayu sampai ke Ciroyong Bandung saya kejar untuk meningkatkan kompetensi kemampuan kita, keterbiasaan kita dalam pelaksanaan pengabdian dan urusan masyarakat seperti ini. Itu sebagai pengantar para Bapak hadirin sekalian, sekali juga nanti mohon kami Bapak Gubernur Muka dan resminan saya ini. Jadi sedianya kita nyembelih sapi atau nyembelih kambing, kemudian ada sapinya. Cuma pas mau dibawa ke sini sapinya mogok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri wa din wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Pak, pada hari ini kami atas nama pemerintah desa, waktu minggu kemarin kita berdiskusi dengan rekan-rekan dengan Pak Ketua MUI juga untuk mengadakan pelatihan Pak, untuk mengadakan pelatihan tata cara penyembelihan hewan secara aturan MUI serta halal. Alhamdulillah setelah berdiskusi akhirnya juga mengundang tim, mengundang tokoh-tokoh agama yang sebentar lagi akan ada akan menghadapi acara hari besar yaitu di Idul Adha. Makanya kami atas nama pemerintah desa ingin menertibkan di masing-masing blok, karena di masing-masing blok itu ada ya musola atau masjid, kepengurusannya. Jadi kebanyakan kalau di kita itu kan masyarakat itu kan meminta tata cara apa atau mengundang Bapak Ustadz atau tokoh masyarakat untuk melaksanakan penyembelihan. Nah, sedangkan di kita ini masih banyak yang bisa tata cara menyembelih, tapi kita tuh kepengen mempunyai identitas sertifikatnya. Jadi makanya kemarin juga saya memohon ke bapak-bapak ya, coba tolong kalau bisa di Mekah Jaya diadakan untuk pelatihan Pak, tapi lengkap pulang pelatihan dibekali dengan sertifikat.
untuk pengadaan hewan nanti dari Pak MUI dengan pemerintah pusat menyiapkan. Pas kebetulan begitu mencari sapinya ini tahu jumlahnya kemarin. Jadi yang ada Pak, yang ada hanya kambing Pak. Mudah-mudahan Pak untuk dilaksanakan praktek nanti tata caranya oleh tim, ya semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk kelanjutannya Pak, mengenai tata cara istilahnya penyembelihan dengan materi ini, ya kami menugaskan atau memberikan penuh Pak kepada tim Pak Ketua untuk memberikan materi-materi kepada masyarakat kami yang ada di Kecamatan Gantar. Mohon untuk materi-materi dipelajari dan dimanfaatkan bagi masyarakat. Nah, dari dulu tidak panjang lebar Pak, karena waktunya ini ya mendesak begitu ya. Jadi untuk sementara cukup sekian dulu, dan untuk pembukaan hari ini Minggu tanggal 26 April tahun 2026, acara pelatihan penyembelihan hewan halal kami buka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salam dan salam mudah-mudahan selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kami hormati, sembelih halal. Jadi kita mensosialisasikan sembelih halal di masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Indramayu. Kita sudah berjalan 3 tahun, ini tahun keempat kami, dan ini pelatihan pertama di tahun 2026 di Desa Harjo. Bismillah, saya langsung buka ya Pak ya. Jadi pelatihan ini konsepnya nanti kita setelah melihat video, nanti kita ada penjelasan sedikit dari saya dan kita langsung belajar praktek motong hewan. Tujuan dari pelatihan ini agar tumbuh kesadaran di masyarakat bahwa pentingnya sembelih halal itu seperti apa pentingnya. Jadi nggak ada lagi yang cuek sama kambing, yang cuek sama ibadah kurban. Karena banyak praktek-praktek yang di luar syariat Islam dalam proses penyembelihan halal, khususnya saat ada
Kalau masih belum kencang, biarkan dulu. Tidak masalah, biarkan dulu. Kemudian kita lewatkan lagi punggung. Lewatkan lagi punggung, lewat dari bawah, kita angkat lagi. Secara perlahan, kita baru kencangkan. Tujuannya perlahan itu supaya sapinya nggak kaget. Perlahan aja nggak apa-apa, ngalir aja gitu. Untuk sapi yang anteng gitu. Iya, untuk sapi yang anteng. Kalau sapi yang cilik bisa jualan-jualan. Kalau sapi yang cilik tapi anteng, perlahan kita kencangkan, kita sesuaikan. Hasil akhirnya ini ada di hasil akhirnya seperti ini. Perlahan kita kencangkan. Nah, untuk komandonya itu yang yang pemasang talinya. Jadi masyarakat ketika memang mau membantu di belakang itu jangan buru-buru narik, jangan ngasih komando tarik, jangan. Komando cukup dari satu orang. Untuk pemasangan tali cukup dari satu orang komandonya. Terus simpul ini untuk supervisi itu dikasih jarak dari geligir sapi, dari punggungnya itu 1 jengkal. Jangan terlalu turun ke bawah, bisa seperti ini, turun ke bawah, atau terlalu ke samping kanan. Jadi posisikan di samping kiri 1 jengkal dari gigir. 1 jengkal. Kalau sudah ini siap untuk ditarik, baru disampaikan. Ayo tarik, baru tarik perlahan, jangan mengageti. Perlahan supaya dari bagian leher juga akan mengencang dengan sendirinya, dari bagian tali kepala juga akan mengencang sendiri. Tapi tidak kaget akan terbang dengan rebah. Sapinya tuh nantinya rebah, bukan burak jatuh tapi rebah ya, karena ada tekanan dari tarik jarak 1 jengkal. Iya, ya tadi kira dari punggung sapi itu. Jadi itu untuk yang efektifnya. Banyak sekali di baru kita silang dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, lewat dalam. Terus diarahkan ke atas sama saling saling. Kemudian lewat ke sela-sela kaki. Kita biasa diatur sedemikian rupa dengan perlahan supaya sapinya tidak kaget. Hanya sebatas disilang-silangkan. Tetapi biasanya ketika sudah ada abal-abal tarik, ini tuh ditarik bersamaan. Ditarik bersamaan dengan kekuatan yang setara, akan terlalu dipaksa. Padahal ketika kita menggunakan teknik ini, yang kita gunakan terakhir itu cuma perlahan. Katakan bagian sebelah kanan di manteng ibe, ngayuri bae sebelah kanan. Ngayuri bae si sebelah kanan. Yang narik ada bertenaga sebelah kiri. Sebab apa? Tujuannya untuk jatuh atau rebah ke sebelah kiri. Maka yang sini ada tekanan. Ada tekanan, jatuhnya ke sebelah kiri. Biasanya gagal itu ditarik kira-kira sampai si kaki ini tidak menginjak tanah dengan nyaman, rada nganggang. Kaki depan juga sama. Ini kaki kepalanya gimana? Nah, untuk kepala pastikan harus selalu tidak. Meskipun kadang tali turunnya kuat, kita agak kuat, tapi harus kita sediakan tali blongsor. Kita buat tali blongsor. Jadi kita ini tarik ke belakang, kemudian kaki sebelah kiri juga sama diikat. Dan catatannya ketika masang tali di kaki belakang ini hati-hati. Jangan sampai kita masuk ke area berbahaya atau mentionnya. Jadi tiba-tiba datang dari belakang langsung memeh bongong, lupa. Ini apa? Jadi Noel gitu.
dia harus datang dari depan kan, makanya itu ada yang ngontrol kepala. Tujuannya supaya si sapi ini tenang. Kita datang dari arah kepala, datang dari arah kepala, sadar bahwa memang ada orang di situ, kita pegang di terus bagaimana biasanya sapinya nyaman. Dianjurkan malah tarikannya itu malah ke kanan. Nah, baru ketika tali sudah lepasan berarti kita menggunakan dengan kondisi si sapi ini kakinya agak sedikit angkat kaki belakang pertama. Jadi jangan sampai terlalu kendor atau terlalu kencang sampai angkatnya itu tinggi pisan bagian belakang. Tapi yang cukup supaya si sapi ini napak dia bisa ngangkat gerakannya lagi. Jadi ketika sudah siap seperti ini baru kita siapkan tali gesper. Tali gesper kita lingkarkan di bagian belakang dari bawah. Nah, posisi pertemuan talinya ini jangan sampai ada di atas atau di sebelah kiri. Justru ini kalau yang tadi di di squishy itu ada di sebelah kiri, kalau yang gesper ini ada di sebelah kanan. Tujuannya apa? Supaya ketika ditarik dia semakin kencang. Kalau yang sebelah sini, kalau misalnya ada di sebelah kiri, ketika ditarik dia nggak ngapa-ngapain, gitu. Nggak ada tekanan bertambah, dia mau aja di sini. Tapi pertemuan ini simpul ini ada di sebelah kanan bawah, kita tarik dia semakin naik, kita putar lagi, tarik lagi. Nah, kalau sudah tarik, otomatis si sapi ini sudah akan rebah. Ketika rebah, posisi tali jangan dilepas. Ini umum sekali ketika sudah rebah, harus biasanya menjadi stop terus. Beleng sapi, baik yang rock squishy, barley maupun juga gesper, sehingga kita tali copot. Akhirnya si sapi tani maju. Gitu. Seringnya seperti itu, sering terjadi juga. Jadi kalau sudah rebah sapinya, yang pegang tali ini, pegang dulu. Setelah itu baru ikat. Jadi jangan sampai sudah rebah baru lantas langsung dilepaskan, dikendorkan lagi. Jangan, diikat dulu kakinya baru ini dilepaskan, atau tidak dilepaskan bukan masalah. Tidak dilepaskan nanti saat sudah disembelih, ini tidak dikendorkan supaya si sirkulasi darah tulang itu dilancar. Ini yang teknik gesper. Untuk yang teknik perebahan, untuk tali kembalinya, kali ketika kemudian proses sembelih ternyata tali kelurnya sudah getas dan putus, itu masih ada cadangan tali rongsong. Dan ini insya Allah proses ini kuat. Jadi seperti inilah. Ada juga yang teknik satu lagi ketika yang kita temukan itu sapi tanpa tanduk, sapi unggul. Jadi kondisinya dia moncongnya terikat, bagian mereka sudah terikat. Ini kalau kita menemukan sapi yang tanpa tanduk, ini moncongnya terikat, kita lewatkan di normal ya. Kalau untuk masalah jenis kelamin bisa jantan bisa betina, cuma sebisa mungkin menghindari yang betina. Yang kedua, kalau ini bagian dalamnya, posisi kaki kita selaku penyembelih tinggal milih mana yang kanan atau yang kiri. Kalau kita biasanya kuatnya pakai kanan, maka penopangnya adalah kanan. Tempelkan di sini. Ya, begitu ya. Seperti ini. Maka bisa sendirian aja nanti. Nah, posisinya nanti bisa harus sangat dipegangkan. Jangan sampai di sini kendor ya. Cari jakunnya. 3 jari di bawah jakun, taruhlah pisaunya atau bilahnya. Jadi kalau sendiri harusnya ini sudah dalam kondisi terikat, kemudian diregangkan, atau bisa begini,
boleh. Kalau suasana apa namanya lihat aduknya susah. Ini mengocor, bisa kita praktek. Ya. Tidak boleh kita tinggalkan langsung, harus dicek. Karena terkadang ada kesumbatan oleh makanan atau lemak. Kita sebagai petugas mulai ngecek. Ini sudah. Kemudian juga jarang yang pisau nggak boleh diperet-peretkan. Apa bahasa Indonesia-nya peret-peretkan? Hilangkan. Nggak sopan. Kalau bahasa ke bahan badannya nggak boleh. Nggak sopan. Kita mohon maaf sudah tidak bertugas lagi mengalami. Kemudian untuk kebersihan higienisnya setelah kita